Anggota polisi hutan dari Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Madiun mengejar mobil yang mengangkut kayu jati di Kota Madiun hingga masuk ke area jalan tol arah Caburan melalui pintu tol Dumpil. Pikap itu akhirnya bisa dihentikan di Desa Kelumutan, Kecamatan Saradan. Saat dikejar, petugas melihat dua pelaku dalam pikap namun hanya satu orang yang tertangkap. 3 gelondong kayu jati berukuran jumbo diangkut pikap tersebut diduga berasal dari wilayah hutan Jati Resort Pemangku Hutan Wungu BKPH Dungus. Pelaku bersama barang bukti mobil dan muatan kemudian diserahkan ke Polres Madiun. 2 orang, kita amankan 1 orang. Kita amankan 1 orang. Ini barang buktinya apa Pak tadi Pak? 3 batang kayu jati gelondong, terus 1 kendaraan L300. Polisi masih mengejar 1 orang pelaku lainnya. Jika terbukti ilegal, pelaku dapat dijerat pasal tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Sejumlah kendaraan harus didorong warga setelah memaksa melintas di genangan air setinggi 1 meter lebih di Jalan Raya Majalengka, Indramayu. Sementara kendaraan yang datang dari arah Majalengka atau Indramayu tidak bisa melintas karena ruas jalan terendam banjir sejak malam tadi. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Cipelang karena setelah diguyur hujan sejak sore hingga malam. Akibat banjir, akses masuk ke ruas tol ditutup. Pas tol segini. Di lampu merah itu? Iya, di lampu merah. Jadi otomatis arus yang masuk ke tol kendaraan terjebak, Kang? Otomatis itu dialihkan. Bahkan tol juga ditutup. Dari Ditutup? semalam. Dari jam berapa? Dari jam 12 udah mulai ditutup. Hingga Senin pagi, banjir masih merendam ruas jalan penghubung antar kabupaten dan akses masuk ke tol Cipali melalui Gate Kertajati. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas ID Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas ID Siang selengkapnya. Pemirsa, seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan tega memperkosa anak kandungnya. Saat diringkus polisi, pelaku nekat naik dan bersembunyi di atap rumah warga. Polisi mengepung semua rumah yang dijadikan persembunyian BS, 35 tahun, pelaku pemerkosaan anak kandungnya di Makassar. Ironisnya, korban yang dicabuli pelaku berulang kali ternyata masih berusia 11 tahun. Polisi harus memanjat rumah untuk membekuk pelaku yang bersembunyi di atas atap rumah. Sebelumnya pelaku buron dan kabur dari Wajo, lalu dilaporkan mantan istrinya. Hasil pemeriksaan, pelaku tega mencabuli korban karena kecanduan film porno. Pada saat nonton gitu, pelaku birahi, akhirnya nafsunya dia lampiaskan ke anaknya. Oke. Ini dilakukan berapa kali, Komandan? Dari pengakuan korban itu berkali-kali, karena korban mengakunya umur masih kecil, umur sekitar 3 tahun sampai umur 11 tahun. Oh, 11 tahun. Itu Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku digelandang ke Polres Wajo dan diproses hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yuswin, iNews melaporkan. Sementara seorang lansia 76 tahun di Blora, Jawa Tengah, tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Aksi bejatnya terbongkar setelah korban yang tak bisa bicara itu hamil. Seorang lansia berusia 76 tahun di Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini tega mencabuli anaknya yang masih di bawah umur.
Ia memperdaya dengan berpura-pura bisa mengobati anak tirinya yang tidak bisa bicara. Aksi bejat itu dilakukan pelaku berulang kali sejak Oktober 2023 lalu dan baru terbongkar saat ibu korban memeriksakan anaknya ke puskesmas. Saat diperiksa ternyata korban hamil oleh ayah tirinya sendiri. Didapatkan barang bukti hasil visum, kemudian pakaian korban dan pakaian tersangka. Kronologisnya adalah sebagai berikut. Jadi bahwa harinya ini lupa ini harinya karena kegiatannya tidak sekali. Atas perbuatannya itu pelaku kini harus mendekam di tahanan Polres Blora dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. 3 orang termasuk balita tewas akibat banjir bandang di Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya di Lintas iNews Siang. Sambil menggunakan sepeda motor, seorang pria mencongkel kotak amal di Masjid Al-Huda, Desa Mengantok, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Usai kotak terbuka, pelaku menguras uang yang ada di dalamnya. Saat berusaha kabur, warga yang sudah memantau aksi pelaku langsung menggerebek dan menghentikannya. Bahkan warga lain yang terus berdatangan langsung memukul pelaku hingga babak belur. Beruntung polisi segera tiba dan membawa pelaku ke Polsek Mojowarno beserta uang hasil curiannya. Kalau di wilayah Jombang, menurut pengakuan dari pelaku baru sekali ini. Tapi untuk wilayah yang lain di Bojonegoro, di Kediri, itu menurut pengakuan dari pelaku sudah pernah melakukan di tempat tersebut. Selain pelaku, polisi juga mengamankan uang curian sebanyak 3,5 juta rupiah. Pelaku mengaku aksinya karena himpitan dan kebutuhan ekonomi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Polisi tangkap kekasih Tamara Tiasmara, pelaku pembunuhan Raden Adante Khalif. Pelaku tega menenggelamkan anak artis Tiasmara Dante sebanyak 12 kali. Teka-teki kematian Raden Adante Khalif Pramudityo 6 tahun anak artis Tamara Tiasmara terungkap. Polisi menetapkan YA yang tak lain adalah kekasih Tamara Tiasmara sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Dante. Dari rekaman CCTV di area kolam di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, terlihat pelaku sengaja menenggelamkan Dante. Pelaku bahkan terlihat memantau situasi sebelum menenggelamkan Dante. Mirisnya, saat kejadian pelaku yang mengetahui Dante tenggelam tidak berusaha memberikan pertolongan. Dari bukti CCTV, polisi langsung menangkap YA di kamar tidur rumahnya di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Selama 2 jam 1 menit, pelaku YA 12 kali berupaya menenggelamkan Dante. Saat diperiksa, pelaku berdalih nekat menenggelamkan Dante untuk latihan pernafasan. Sementara ayah Dante meminta polisi untuk memberikan hukuman seberat-beratnya. Rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya. Itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Sangat-sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang gitu ya. Anak saya tuh selalu bilang terakhir ketemu saya sebulan ini emang nggak mau berenang gitu. Gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang kakak. Hingga kini polisi masih menggali motif pelaku. YA dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 2 rumah ambruk akibat bibir Kali Cidepi tergerus air di Cilendek Barat, Bogor, Jawa Barat. Lintas iNews Siang segera kembali. Akibat tergerus air, bagian belakang rumah warga ini ambruk di Gang Makam Kelurahan Cilendek Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, 2 rumah lainnya ikut ambruk dan mengancam 11 bangunan lainnya.
Peristiwa ini merupakan yang kedua dalam sepekan setelah kali Cidebi tersumbat tebingan hingga longsor terjadi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena penghuni sudah menyelamatkan diri. Sementara akibat longsor, 31 jiwa dari 10 kakak terpaksa diungsikan ke area yang aman guna mencegah terjadinya longsor susulan. Warga pun segera mengevakuasi barang yang bisa diselamatkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Warga histeris saat melihat seorang pria mencoba menyelamatkan diri dari sebuah rumah yang terseret arus banjir di Kelurahan Bugis, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Pria bernama Sahadan ini mencoba menggapai daratan dari atap rumahnya yang terseret banjir. Beruntung korban berhasil melompat dan selamat dari peristiwa itu. Banjir besar akibat luapan sungai Berang Biji ini menerjang dan merendam ribuan rumah warga di 6 kelurahan di Kecamatan Sumbawa. Banjir datang dengan cepat hingga warga tidak sempat menyelamatkan harta benda. Data sementara BPBD Kabupaten Sumbawa, ribuan rumah di 6 kelurahan terdampak banjir. 4 diantaranya hanyut terseret banjir. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di Banjarnegara, Jawa Tengah dibongkar akibat bahaya tanah gerak. Di lokasi ini sebanyak 10 rumah warga hancur total dilanda tanah gerak. Warga bergotong royong membongkar rumah yang masih berdiri di zona bahaya tanah gerak di Desa Kalitlaga dan Nagasi, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pembongkaran untuk menyelamatkan bagian yang masih bisa dipakai kembali seperti genteng, kayu hingga kusen. Puluhan bangunan juga terpaksa dirobohkan agar tidak membahayakan warga. Sebagian warga lain mengais sisa barang seperti perabotan hingga mainan anak di 10 rumah yang telah rata dengan tanah. Di lokasi ini 10 rumah hancur total dilanda tanah gerak. Ini barang-barang mereka, kayu-kayu mereka bisa terselamatkan. Karena analisis kita itu ada 26 rumah yang masuk ke zona merah, artinya sangat rentan longsor kembali. Dari 10 yang kemarin sudah rata dengan tanah, hari ini relawan, TNI, Polri, BPBD merobohkan atau menyelamatkan material rumah-rumah mereka yang masih bisa kemungkinan digunakan oleh mereka nantinya. Warga yang terdampak bencana tanah gerak kini mengungsi ke rumah kerabatnya. Saat ini BPBD Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah masih mencari lokasi yang aman untuk merelokasi warga. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Alis Novit, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi puluhan penumpang KMP Agung Samudra 18. Kapal yang berlayar dari Pelabuhan Ketapang itu terseret arus dan kandas di perairan Selat Bali dekat Pelabuhan Gilimanuk. Tim SAR gabungan mengevakuasi penumpang KMP Agung Samudra 18 yang kandas di Selat Bali. Kapal motor penumpang ini diduga terseret arus dan kandas di dekat lampu kuning Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Diketahui kapal berlayar dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk dengan mengangkut 42 penumpang, 16 anak buah kapal, 4 unit kendaraan trailer, 3 truk besar, 1 unit truk sedang, 2 sedan, dan 5 sepeda motor. Sebanyak 38 penumpang berhasil dievakuasi ke kantor ASDP Gilimanuk, sementara 4 penumpang dan 16 ABK memilih bertahan di dalam kapal. Kurang lebih sekitar 1 mil dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke arah barat. Jadi kami bersama tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi penumpang yang bertempat di Pelabuhan Gilimanuk dengan penumpang berjumlah 42 orang dan ABK 16 orang. Rencananya petugas menunggu air pasang untuk memudahkan proses evakuasi dengan menarik KMP Agung Samudra 18 menggunakan takbot. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor bekantan berukuran cukup besar berkeliaran di permukiman di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keberadaan hewan langka dilindungi yang memiliki hidung panjang tersebut sudah 15 hari membuat warga resah.
Bekantan berukuran cukup besar masuk ke pemukiman warga di Jalan Sakan 5 Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hewan langka dilindungi yang memiliki hidung panjang tersebut sudah 15 hari berkeliaran di permukiman warga. Sesekali bekantan turun dari pohon untuk mencari makan di sekitar tanah kosong dekat rumah warga. Mendapat laporan, warga tim rescue damkar langsung ke lokasi untuk mengevakuasi bekantan dengan memasang kandang jebakan. Bekantannya turun kembali ke lokasi tanah kosong di belakang perumahan dan di dekat perumahan. Warga merasa takut karena bekantan memang tidak pernah mengganggu selama 15 hari diperkirakan di sini, tapi sesaat-saat namanya pun hewan bisa saja bertindakan. Meski tidak mengganggu, masyarakat tetap resah dan khawatir diserang bekantan. Warga pun berharap bekantan segera dievakuasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainus melaporkan. Seorang pencuri spesialis laptop ditangkap polisi di lokasi persembunyiannya di Sukabumi, Jawa Barat. Dan informasi ini pemirsa sekaligus mengakhiri Lintas News siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi pencurian puluhan laptop di sebuah gedung sekolah dasar negeri 2, Jagabaya Parung Panjang, Bogor ini terekam CCTV. Pelaku hanya satu orang dengan menggunakan modus pencongkel pintu, mengambil puluhan laptop di meja ruangan kepala sekolah. Aksi pencurian terjadi saat sekolah sepi, saat dini hari. Sedikitnya 70 laptop dibawa pelaku. Sekolah pun mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Informasi selengkapnya akan hadir di Jurnal Lintas News siang sesaat lagi.